Selamat pagi kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya. Pagi ini masih pukul 6:10 ya. Sambil menunggu sarapan ini saya melanjutkan konten sebelumnya, yaitu tentang proyek perubahan. Dan ini isu yang kedua yang saya buat, yaitu partisipasi masyarakat dalam pemetaan sosial pembangunan desa. Kalau sebelumnya itu pembangunan berbasis SDGs, dan yang kedua sesuai dengan surat Kepala BPSDM nomor 824 tahun 2022, isu yang keduanya yaitu partisipasi masyarakat dalam pemetaan sosial pembangunan desa. Nah, ini saya membuat sebuah RKPP, rencana proyek perubahan, sama konstruksinya seperti yang sebelumnya. Ada kata pengantar, kemudian ada notulensi rapat, hanya yang berubah itu isunya. Dalam hal notulensi rapat ini, maka isu diganti dengan partisipasi masyarakat dalam pemetaan sosial pembangunan. Kemudian nomor 2 menetapkan lokasi, dan sepakat ini sama. Kemudian ini yang ada sedikit perubahan, halaman sampul tetap, kata pengantar tetap, notulensi rapat tetap, kemudian daftar isi, kemudian ini gambaran umum kode desa sama, kemudian dasar pemilihan isu. Ini narasinya yang berbeda kalau sebelumnya dengan sebelumnya, maksud saya. Kemudian langkah fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pemetaan sosial pembangunan desa dan rencana waktu pelaksanaan, kemudian target akhir proyek perubahan dan penutup. Nah, dasar pemikirannya itu mengapa partisipasi masyarakat dalam pemetaan sosial menjadi isu dalam proyek perubahan ini. Pemetaan sosial mapping adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menemukan tentang kondisi sosial budaya masyarakat pada wilayah tertentu yang akan dijadikan sebagai wilayah sasaran program. Pemetaan sosial juga dapat didefinisikan sebagai proses identifikasi karakteristik masyarakat melalui pengumpulan data dan informasi baik sekunder maupun langsung mengenai kondisi masyarakat dalam satu wilayah tertentu. Hal yang perlu diketahui juga bahwa tidak ada aturan yang dan bahkan metode tunggangan secara sistematik dianggap paling unggul dalam melakukan pemetaan sosial. Prinsip utama bagi para pekerja sosial dalam melakukan pemetaan sosial adalah bahwa ia dapat mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dalam suatu wilayah tertentu secara spesifik yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat keputusan dalam rangka sebagai rencana pelaksana program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemetaan sosial sangat penting dilakukan. Inilah mengapa isu partisipasi masyarakat itu dimasukkan dalam isu proyek perubahan. Pemetaan sosial sangat penting dilakukan untuk memberikan gambaran awal tentang kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dalam suatu wilayah yang akan menjadi sasaran suatu pembangunan atau pemberdayaan masyarakat. Pemetaan sosial sendiri memiliki tujuan sebagai langkah awal untuk mengetahui wilayah calon sasaran program tersebut. Tujuan lainnya juga untuk mengetahui kondisi atau karakteristik masyarakat calon sasaran program, serta sebagai dasar dalam penyusunan matrik rencana kerja pemerintah desa dengan potensi serta permasalahan yang ada pada wilayah calon sasaran rencana kerja pemerintah desa tersebut. Proses pemetaan sosial juga diharapkan dapat menghasilkan output yang berupa data berisi keadaan masyarakat sosial di wilayah tersebut yang mencakup jumlah penduduk, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, agama, pendidikan, tingkat kemiskinan ya. Tingkat kemiskinan dan data yang berhubungan dengan sosial budaya masyarakat tersebut seperti adat istiadat, kearifan lokal, pola hubungan antar masyarakat dan sebagainya. Penetapan proyek perubahan dengan isu partisipasi masyarakat, pemetaan sosial pembangunan desa didasarkan pada pemikiran. Nah ini ya. Jadi dari narasi yang ada tadi, dasar pemikiran, maka ada 4 setidaknya mengapa isu partisipasi masyarakat itu dimasukkan dalam bagian proyek perubahan. Karena diduga bahwa di desa tersebut keterlibatan partisipasi masyarakat desa belum terlaksana.
Yang kedua itu desa belum memiliki data hasil pemetaan sosial. Kemudian desa belum memanfaatkan data hasil pemetaan sosial. Desa belum bisa menyajikan data hasil pemetaan sosial. Jadi dasar pemikiran partisipasi masyarakat dalam pemetaan sosial itu ada 4 ini yang saya buat. Tapi kalau nanti misalnya teman-teman hanya 2 saja boleh, karena keterlibatan partisipasi masyarakat rendah, belum terlaksana, dan desa tidak memiliki data, itu juga bisa hanya 2. Tapi ini saya membuat 4. Langkah fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pemetaan sosial, pembangunan desa, dan rencana waktu pelaksanaan. Target akhir proyek perubahan. Jadi kalau dasar pemikirannya ada 4, maka targetnya juga ada 4 ya. Kalau yang biasa nulis karya tulis ilmiah, skripsi atau tesis itu, kalau rumusan masalahnya 4, maka jawabnya juga 4. Ini target akhir proyek perubahannya. Kemudian penutup sama. Kemudian ini tim proyek perubahan yang diketahui juga supervisor. Nah, rencananya kegiatannya itu saya sudah menyusun tapi belum sempurna. Masih ada yang perlu saya perbaiki lagi. Masih ada beberapa urean yang berhubungan secara khusus berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pemetaan sosial ini, yang kerangka narasinya, kerangka teknisnya belum saya temukan. Saya masih mencari referensi yang lebih lebih tepat. Jadi kerangka berpikirnya untuk proyek perubahan yang kedua yaitu bahwa desa tersebut itu belum memiliki atau tidak terjadi partisipasi masyarakat dalam pemetaan sosial pembangunan desa. Desa tersebut tidak memiliki data hasil pemetaan sosial. Nah, kuncinya hanya ada 2 itu. Nanti teman-teman bisa melakukan penyempurnaan. Oke, sekian dulu. Mari kita selalu untuk melakukan peningkatan kapasitas mandiri. Semoga dapat meningkatkan eksistensi kita sebagai TPP. Terima kasih yang sudah menyimak tayangan ini.